Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kakak Tan Seven. Di sini saya akan menjelaskan bab ke-17 yaitu remote access server. Di sini untuk materinya lumayan banyak ya teman-teman. Di sini materinya ada SSH to Debian Ubuntu server, merubah default port SSH, allow user pada SSH, konsep private public key, konfigurasi SSH dengan private public key, Debian, konsep authorized key, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu yaitu SSH to Debian Ubuntu server. Sini kita bisa running Ubuntu kliennya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminal ya teman-teman. Sini kita akan coba remote dari Ubuntu client ke server 1 Debian. Dimana sebenarnya kita masang IP di server 1 Debian itu 10.10.10.2 dan sekarang saya sudah ganti server satunya menjadi IP-nya itu 10.10.10.4 seperti itu. Di sini kita pada saat proses instalasi, kalau kalian mencentang menu SSH maka kalian bisa langsung meremote-nya. Misal belum, kita bisa install SSH-nya dulu seperti ini. Kita akan pergi ke root terlebih dahulu, sudo cd. Di sini misal belum install bisa ketik perintah apt install open SSH server seperti itu. Kita lanjut saja coba remote dari client ke server 1. Sebelum itu kita ping IP server 1 terlebih dahulu. Ping 10.10.10.4. Apakah berhasil? Oke, berhasil ya teman-teman. Di sini langsung saja kita akan menggunakan perintah SSH terus user dari server 1 yaitu kakak, terus ini lalu masukkan IP server 1 10.10.10.4 dan enter. Nah, di sini dimintai passwordnya. Kita bisa langsung saja 12345. Oke, di sini saya sudah bisa meremote yang server 1. Ini kita juga akan mencoba remote server 2. Kita di sini bisa exit dulu. Oke, di sini terus kita bisa SSH nama dari user dari server 2, terus IP-nya 10.10.10.3, enter, lalu sini bisa yes. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman, kita sudah bisa berhasil meremote server 2 Ubuntu. Langsung saja kita ke materi yang selanjutnya. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kedua yaitu merubah default port SSH. Pada video sebelumnya saat kita meremote sebuah server router Debian, kita itu memiliki default portnya itu 22. Jadi setiap kita mau SSH itu setiap servernya itu memiliki port yang sama, yaitu port 22. Semisal semua orang tahu kalau port default SSH itu 22, maka itu akan menjadi akibat yaitu percobaan login secara terus-menerus. Di sini saya akan coba mengganti port SSH-nya. Sebelum itu kita masuk ke server 1 terlebih dahulu. Ini masuk ke root, zoom in 12345. Oke, di sini sekali lagi misal belum install SSH maka install dulu menggunakan apt install open SSH min server. Misal belum, misal sudah, kita bisa gunakan perintah nano /etc/sshd config seperti ini. Nah, di sini untuk portnya ini pagarnya itu dihapus ya teman-teman, dihapus. Terus di sini untuk angkanya kita tambahkan 2 angka. Jadi saya akan menambahkan angkanya 2232 seperti itu. Terus di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Di sini terus kita akan mencoba merestartnya dengan perintah systemctl restart SSH. Oke, enter, dan kita akan coba dari klien untuk remote ke server 1. Di sini bisa dengan masuk ke root terlebih dahulu, sudo su. Oke, terus di sini kita akan coba yaitu
yang tadi SSD KK 10 10 10 4. Oke. Nah di sini tidak bisa ya teman-teman karena kita tidak menambahkan pinnya. Jadi kita harus menambahkan pinnya, yaitu SSD KK 10 10 10 4, terus min P, terus portnya yaitu 2232 seperti ini. Saya enter dan sini dimintai passwordnya. Oke, di sini saya sudah meremote server 1 DP-nya. Dan sekarang kita akan coba yang server 2-nya. Di sini kita bisa login terlebih dahulu. Di sini bisa masuk ke root terlebih dahulu, sudo su 355, terus di sini cd, terus masukkan perintah yang tadi yaitu nano /etc /sshd config seperti ini, terus enter. Sini untuk seperti biasa ini pakannya dihapus ya teman-teman, dan tambahkan 2 angka di belakangnya. Saya akan menambahkannya dengan angka 42 seperti ini, terus sudah Ctrl X Y enter. Terus ini saya akan merestartnya dengan systemctl restart sshd. Oke, enter dan kita sudah berhasil teman-teman. Di sini saya akan coba remote-nya dari klien. Saya akan coba remote server 2-nya. Ini bisa exit saja. Yaitu seperti yang tadi ya teman-teman, yang seperti saya remote server satunya yaitu SSH, terus nama usernya, terus IP-nya, terus jangan lupa kasih min P, lalu portnya 2242. Oke, enter. Ini bisa yes. Dan masukkan passwordnya. Oke, di sini saya sudah meremote server 2-nya. Lanjut, kita akan ke materi yang berikutnya. Baik, di sini lanjut ke materi yang ketiga yaitu allow user pada SSH. Nah, nanti kita hanya akan membuat user tertentu saja yang bisa melakukan SSH. Di sini kita bisa buka server 1 terlebih dahulu. Dan di sini kita akan membuat user baru untuk membedakan di mana nantinya kita akan membuat hanya satu user saja yang bisa melakukan SSH. Jadi saya sudah masuk ke root dulu ya teman-teman. Di sini saya akan membuatnya dengan perintah add user. Ini saya akan membuat add user 2. Oke. Sini bisa masukkan passwordnya. Ini bisa enter saja. Y. Oke, di sini kita sudah membuat user 2-nya teman-teman. Di sini juga kita bisa cek lewat cat/etc/passwd. Oke, di sini saya sudah memiliki user 2. Oke, sekarang kita juga akan membuat user 3-nya. Kita pilih add user 3. Terus ini bisa enter saja, terus Y. Oke, kita bisa cek lagi dengan menggunakan cat/etc/passwd, dan di sini sudah ada user 3-nya. Nah, di sini kita akan coba ke klien untuk remote. Kita coba juga untuk remote semua usernya. Jadi seperti saya masuk ke root terlebih dahulu, cd, terus di sini masukkan perintahnya yaitu SSH user saya, yaitu yang saya akan mencoba user yang kedua terlebih dahulu, SSH user 2, terus masukkan IP servernya 10.10.4, lalu jangan lupa untuk portnya. Oke, saya enter, masukkan passwordnya. Oke, di sini kita bisa ya teman-teman. Di sini saya saya akan coba yang user ketiganya. Bisa exit, terus SSH user 3, terus IP-nya 10.10.10.4, jangan lupa portnya juga 232. Oke, enter. Oke, kita juga sudah bisa login menggunakan
user 3-nya. Kita bisa meremote user 3. Sekarang kita coba agar user 2 dan 3 itu tidak bisa di SSH, tetapi SSH-nya hanya bisa untuk user 1 saja. Kita akan kembali ke server 1 terlebih dahulu. Kita bisa exit. Oke, di sini saya akan pergi yang tadi, yang nano /etc /sshd config. Nah, di sini untuk ini kita bisa enter ya teman-teman, dan kita ketik, kita tambahkan allow users dan masukkan usernya yaitu KK. Oke, di sini kita bisa Ctrl X ya, enter, dan di sini jangan lupa untuk merestartnya, sistem CTL restart SSH. Oke, di sini kita akan coba lagi untuk remote-nya lewat klien Ubuntu. Ini saya akan coba terlebih dahulu yang kita akan coba meremote user 2 terlebih dahulu, yaitu SSH user 2, lalu IP-nya 10.10.10.4 minp 2232. Oke, seperti ini kita enter. Nah, di sini terdapat permission tidak ya teman-teman, karena kita tadi hanya mengizinkan untuk server satunya saja yang bisa melakukan SSH. Di sini kita bisa exit saja. Di sini kita bisa coba yang user 3-nya, SSH user 3, IP-nya 10.10.10.4 minp 2232. Oke, kita bisa coba memasukkan passwordnya. Seharusnya tidak bisa juga ya teman-teman, karena kita hanya mengizinkan server satunya saja yang bisa melakukan SSH, bukan tidak bisa lagi. Kita akan coba untuk server satunya. Oke, SSH KK 10.10.10.4 minp 2232. Oke, enter, masukkan passwordnya, dan kita sudah bisa meremote yang server yang user satunya, tapi kita tidak bisa meremote user 2 dan user 3-nya. Jadi seperti itu untuk materi kali ini. Lanjut, kita akan ke materi yang berikutnya. Baik, lanjut ke materi yang keempat, yaitu konsep private public key. Tadi kita sudah coba untuk remote sebuah server, tapi tadi kita remote itu menggunakan user dan password. Seperti tadi kita masukkan user dan passwordnya seperti di klien ini. Nah, di sini misal kita mau meremote, kita harus masukkan sebuah usernya terlebih dahulu, lalu kita masukkan passwordnya seperti yang ini. This SSH KK 10.10.10.4. Nah, seperti itu kita remote menggunakan user dan passwordnya saja. Sebenarnya cara ini gak aman, dan di SSH ini terdapat metode yang lebih aman, di mana nanti kita akan menggunakan private key dan public key. Di sini saya akan menjelaskan keduanya. Kita bisa buka terlebih dahulu. Nah, di sini nanti itu kita akan membuat private key-nya, dan di server satu itu yaitu public-nya. Jadi nantinya private key digunakan untuk login ke public key. Untuk gambaran gampang begini, di server satu ini saya definisikan menggunakan gembok, dan di kliennya Ubuntu itu kita gambarkan kunci. Nah, yang bisa login ke server satu hanyalah server yang mempunyai kunci dari gemboknya ini. Jadi nantinya kita nggak perlu lagi menggunakan user dan password, tetapi menggunakan private key dan public key.
Jadi lebih aman ketimbang menggunakan user dan password karena server yang hanya memiliki kunci dari gemboknya saja yang bisa melakukan SSH seperti itu. Langsung ke materi yang berikutnya. Baik, lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Di sini kita ke Ubuntu client terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketik SSH min keygen. Ini terus kita enter. Di sini bisa lihat ini akan disimpan di direktori home, dimana di sini ada user saya, kemudian di dalam direktori .ssh. Diingat-ingat kembali, kalau ada titiknya itu berarti dia itu file atau direktori yang tersembunyi. Harus dicek menggunakan ls-a seperti itu. Terus enter saja. Terus ini kita masukkan passphrase. Di sini harus banget masukkan passphrase-nya karena ini beda dari password yang biasanya seperti itu. Karena untuk belajar di sini saya akan menggunakan passphrase-nya yaitu 123 saja. Lalu kita bisa enter. Lalu masukkan lagi passphrase-nya 123. Oke, kita sudah di sini ya teman-teman. Kita coba clear terlebih dahulu. Lalu di sini kita ls apakah ada direktori .sh-nya, dan tidak ada ya teman-teman, karena direktornya itu tersembunyi. Jadi kita harus memunculkannya dengan ls-a. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman .ssh-nya. Di sini langsung saja kita lihat isi dari .ssh-nya dengan cara ls.ssh. Oke, di sini ada yang pertama namanya ID RSA, itu merupakan private key-nya. Untuk ID RSA.pub itu merupakan public key-nya seperti itu. Karena kita akan membuat private dan public key ada di server 1, kita harus mengcopy public ke server 1. Perintahnya yaitu ssh min copy min id lalu min p, masukkan portnya 2232 ya teman-teman. Lalu user saya yaitu kakak, terus IP servernya yaitu 10.10.10.4. Oke, saya enter. Ini kita bisa yes saja. Nah, di sini terus masukkan passwordnya 2345. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengcopy SSH seperti biasanya. Kita akan coba SSH, lalu user saya, lalu IP saya, jangan lupa untuk portnya min p2232. Oke, seperti ini. Lalu saya enter. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan passphrase-nya. Ini bukan password seperti root pada biasanya. Jadi kita harus memasukkan passphrase-nya. Passphrase-nya yaitu 123. Lalu kita bisa unlock saja. Dan kita bisa berhasil menggunakan konsep private dan public key seperti itu. Langsung saja kita ke materi yang selanjutnya. Baik, lanjut ke materi yang keenam yaitu konsep authorized key. Kita tadi sudah mencoba untuk mengcopy public key dari klien ke server 1. Kita akan coba cek di server 1-nya. Ini kita ke terminal terlebih dahulu. Kita akan coba ls.ssh-nya, ls.ssh. Oke, seperti ini. Dan di sini sudah ada authorized key-nya. Kita akan coba masuk ke dalam direktori authorized key-nya. Kita bisa dengan cat kita akan lihat dulu isi dari authorized key-nya, cat/ssh terus authorized key, authorized case ini, lalu bisa enter. Nah, ini merupakan public key dari klien yang sudah kita copy.
Kita coba di klien juga, kita akan coba cek. Ini bisa exit saja. Oke, di sini kita bisa cat saja, terus ID RSA pub seperti ini. Nah, ini juga ada ya teman-teman. Jadi ID min rsa.pub itu kita copy ke server 1 dan dia menjadi gembok di server satunya. Kemudian yang ada di klien ini itu dia menjadi kunci. Oleh karena itu yang bisa masuk ke server 1 hanyalah dia yang memiliki kunci dari gembok ini suatu. Ini juga sama ya teman. Ini public private key-nya AB3 seperti yang sama yang ada di sini. AB3 gitu. Lanjut ke materi yang berikutnya. Baik, lanjut ke materi yang berikutnya yaitu konfigurasi public key manual. Di sini kita bisa ke klien terlebih dahulu. Di sini kita tambah terminal saja teman-teman. Ini kita akan SSH ke server 2 nya terlebih dahulu dengan SSH, lalu search saya, terus IP nya 10.10.10.3. Jangan lupa untuk portnya juga 242. Oke, saya enter. Kita bisa yes saja, lalu masukkan passwordnya. Oke, di sini saya sudah remote-nya mengakses ya. Tadi kita mengcopy public dari klien ke server 1 dan menggunakan perintah yang ini ya teman-teman, perintah yang ini saja, copy ID inp2232 seperti itu. Jadi public bisa kita copy ke beberapa server. Di sini kita bisa ketikkan dulu. Kita coba lihat isi dari .ssl-nya apakah ada directory autorescue-nya. Dan terdapat direktorinya teman-teman. Misal belum ada, bisa buat manual juga dengan masuk ke .ssl terlebih dahulu. Lalu kita akan chat untuk melihat isi dari autorescue-nya. Chat .ssl autorescue. Saya enter. Nah, di sini belum ada apa-apa ya teman-teman karena kita belum mengisi publiknya. Oleh karena itu publik di sini kalian bisa blok saja. Di sini blok semuanya. Lalu kita bisa klik kanan, terus kita bisa copy ya teman-teman. Lalu lanjut ke server 2 nya. Di sini teman-teman bisa ketik nano.ssl terus autorescue. Oke, sini enter. Nah, di sini kalian tinggal paste saja yang tadi ya teman-teman. Sini lumayan banyak ya teman-teman. Emang banyak sekali katanya public key-nya. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y enter, dan kita bisa cek menggunakan perintah cat tadi, dan di sini sudah ada publiknya. Lanjut kita akan coba SSH ke server 2 yang sudah ada publiknya. Di sini kita bisa SSH maka terus IP-nya 10.10.10.3, lalu jangan lupa untuk portnya. Bisa enter. Di sini langsung bisa karena dia menggunakan autentikasi dengan private dan public key-nya. Jadi nggak perlu masukkan password untuk login ke server 2-nya seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya yaitu private public key pada Windows. Kita sudah membuat private dan public key di klien dan server 1. Sekarang kita selanjutnya akan buat private key di laptop. Kita selanjutnya untuk publicnya nanti kita taruh di router. Sebelumnya pas kita menggunakan dari klien ke server 1 itu kita menggunakan perintah ssh min keygen yang seperti tadi. Tapi di Windows itu perintah itu tidak bisa. Oleh karena itu kita harus download putih generatornya terlebih dahulu. Di sini bisa buka browser kalian, lalu bisa download putih ini ya teman-teman. Lalu pilih yang paling atas. Di sini kita bisa download putih.
Lalu di sini pilih yang putih Gen exe, lalu pilih yang X86. Kita bisa enter saja. Nah, di sini selanjutnya kita klik generate. Ini bisa tunggu sebentar ya teman-teman, memang lama. Nah, ini di sini kita harus memasukkan kunci passwordnya. Di sini passwordnya untuk belajar saya akan gunakan 123 saja. Lalu ini untuk confirm 123. Lalu di sini kita pencet save public key. Di sini kita akan namai dengan public key. Oke, saya save. Kemudian kita juga save yang private key. Save private key di sini bisa masukkan saja private key. Oke, bisa save saja. Terus kita bisa cek di foldernya. Kita cek dulu terlebih dahulu. Dan di sini sudah ada ya teman-teman, private key dan public key-nya seperti itu. Di sini kita bisa X saja. Oke, lalu kita pergi ke putih terlebih dahulu. Putih. Nah, ini kita masukkan IP-nya. Ini kita akan meremote router Debian terlebih dahulu. Seperti bentar kita akan lihat IP dari router terlebih dahulu. Ini saya menggunakan IP yang berbeda. Ini saya menggunakan IP 192.168.36.35. Kita akan coba 192.168.36.35. Seperti itu. Terus di sini kita bisa open saja. Ini bisa accept saja. Ini kita akan login terlebih dahulu router. Ini kita bisa besarkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba ls-a apakah ada .ssnya. Ini tidak ada .ssnya nih teman-teman. Misal belum ada, kita bisa buat manual terlebih dahulu dengan cara masuk ke router terlebih dahulu. Terus kita bisa mkdir.ssj seperti itu. Oh, ternyata kita sudah memiliki .ssnya. Kita bisa ls-a. Kayaknya di sini nih kita sudah ada .ssnya. Sekarang kita akan coba untuk melihat isi dari .ssj apakah ada authorized key-nya. Ternyata kita belum membuat authorized key-nya. Ini kita bisa masuk ke seperti dulu. Di sini kita bisa membuat dahulu authorized key-nya, authorized key. Oke, saya enter. Dan di sini kita bisa ls.ssj. Oke, di sini kita sudah membuat secara manualnya itu kan authorized key. Oke, di sini kita akan coba nano .ssj / authorized key. Kita bisa enter. Di sini kita akan mengcopy public key-nya. Kita di sini bisa buka foldernya terlebih dahulu. Buka dengan notepad. Kita bisa oke. Ini kita bisa ininya bisa saja ya teman-teman. Ini hapus. Sama ini yang ininya kita hapus saja.
Dan di sini jangan lupa juga untuk dihapus. Oke, di sini jangan lupa kita hapus spasinya di sini. Lalu ini, lalu ini, lalu ini, semuanya kita hapus ya teman-teman. Ini terus ini kita bisa copy saja ini semua. Copy, terus ini kita bisa kembali ke putihnya ya teman-teman. Ini kita bisa klik kanan saja, dan ini jangan lupa untuk tambahkan SSD min RSA nya. Ini kita bisa SSD min RSA seperti ini. Bisa ini spasi enter. Nah, di sini kita tutup dulu putihnya. Di sini kita bisa ke sini tutup dulu. Putih kembali, kita buka lagi. Di sini untuk menu SSH-nya ini. Di sini pilih yang out. Ini terus kita bisa pencet kredensial. Di sini masukkan IP private key-nya. Masukkan private-nya, ini kita enter, terus kita bisa cari saja di download tadi. Ini private key, kita open. Terus di sini kita bisa lagi isi kembali. Ya. 19.68.50.35. Oke, open saja. Open. Delapan 56.10. Untuk portnya juga punya saya masih default. Kemudian di sini kita bisa save session nih untuk memudahkan kita. Misal saya akan namainya Debian router. Kita save. Nah, di sini jika kalian pengen login, pengen remote dari putih ke Debian lagi, kalian cukup klik di sini. Ini kita ini kita bisa buka putihnya kembali. Terus ini kita bisa ke SSH, terus out, terus credential. Terus ini kita masukkan private key-nya. Ini bisa private key, terus kita open. Terus ini kembali ke session. Ini kita masuk lagi menggunakan IP router 92.68.50.35. Oke, di sini kita bisa save session. Kita akan diisi dengan router Debian. Terus bisa save. Jika pengen remote dari putih ke Debian lagi, kalian cukup klik di sini saja ya teman-teman, dan IP-nya otomatis akan diisi. Kemudian kita bisa open saja. Dan ini kita bisa login router. Ini bisa masukkan IP-nya.
Baik, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu remote dari Windows ke DB Router Server. Di sini kita akan mempelajari dari host ini, dia itu bisa remote server 1 dan server 2. Sedangkan server 1 dan 2 ini memiliki public key yang berbeda dengan yang di host. Mereka berdua ini memiliki public yang sama dengan klien, sedangkan yang di host itu samanya itu dengan router. Di sini secara untuk remote-nya itu kita bisa buka putihnya terlebih dahulu. Kita di sini akan remote-nya dengan putih. Di sini kita bisa masukkan IP router terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah masuk ke routernya, dan di sini remote-nya itu dari router ya teman-teman. Di sini kita bisa remote biasa ke server satunya SSH KK 10.10.10.4 min P 2232 enter. Ini kita bisa yes saja ya teman-teman, biasa yes. Ini masukkan passwordnya. Nah, ini kita bisa berhasil untuk remote server satunya. Di sini untuk server ini itu teman-teman bisa remote sendiri ya teman-teman. Jadi itu cara untuk remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Saja kita ke materi yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi yang ini. Kita akan generate private public key pada router Debian. Nah, nanti di router ini nanti kita akan membuat sepasang private key dan public key. Kemudian di server 2 ini kita akan pasang public key-nya. Jadi nantinya si router bisa remote ke server 2-nya. Di sini kita bisa ke putih. Oke, sudah ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa jalankan SSH min keygen. Saya enter. Di sini kita bisa enter saja, dan ini masukkan password-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa ls.ssh. Jadi nanti yang ID rsa.pub kita copy ke server 2. Di sini kita bisa cat.ssh ID rsa.pub. Seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini ada public key-nya, dan kita akan copy sini. Ini ya teman-teman. Nah, misal di putih itu, misal kalian ngeblok saja itu sudah otomatis tercopy ya teman-teman. Di sini kita bisa nano .ssh authorize keys. Oke, di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita paste public key-nya. Oke, di saya sudah mengkopinya. Kita bisa Ctrl X, enter, start SSH. Oke, berarti kita sudah melakukan generate public dari router ke Ubuntu server. Kita akan lanjut pada materi yang terakhir. Yang terakhir yaitu SSH agent dan SSH ADT. Tadi kita sudah meremote server 2, dan cara itu cukup merepotkan karena kita harus memasukkan passphrase-nya ya teman-teman. Saat kita masuk ke server tapi tanpa menggunakan passphrase, kita bisa memakai SSH agent, SSH ADT. Saya exit terlebih dahulu. Oke, di sini untuk caranya kita bisa melakukan perintah ssh min agent /bin/bash. Oke, saya enter, lalu tambahkan lagi ssh min add. Ini terus kita masukkan passphrase-nya sudah 3. Oke, seperti ini ya teman-teman, dan kita akan coba untuk remote server 2 lagi.
ini ya teman-teman, kita sudah tidak menggunakan passphrase-nya kembali. Mungkin segitu saja untuk materi yang kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.